Dengan pendidikan maka semua hal kita, begitupun dalam lingkungan keluarga, termasuk pembinaan keluarga, itu dibarengi dengan ilmu. Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buaya sampai ke liang lahat, mulai dari bayi sampai menjadi anak. Begitu pun semuanya yang beragama Islam, dan dasar kita adalah Al-Quran dan Hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu man tamassaku bihima. Sesuatu yang ada pada hari ini, tujuan kita terkait masalah pendidikan yang pertama adalah pendidikan akhlak. Kita lihat sekarang kondisi di zaman milenial ini, kondisi begitupun karakter anak sangat berbeda dengan yang dulu. Apa bedanya? Karena mengontrol setiap hari anaknya. Karena yang dulunya, saya ingat dulu di suara yang terdengar, suara apa dan sebagainya, menganyut budak tauhid, dan sekarang sudah berubah dengan kondisi zaman barangkali yang terdengar itu hanya suara televisi yang sinetron. Mungkin kita lupa. Mohon berkali, biar syahadat saja tidak ditahu. Makanya jangan ditinggalkan terkait masalah kegiatan-kegiatan seperti itu, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk akhlaknya, pendidikan akhlak. Sekarang pendidikan akhlak juga turun drastis. Kita tertuai. Begitupun pada kondisi pendidikan sekolah. Kalau dia gurunta dulu rumahnya wali bilang lalu. Akan tetapi sekarang sudah berbeda juga. Mana langgo guruna. Nah tanya terjadi di semua. Dan itu sebenarnya yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Budaya-budaya yang seperti itu tidak bisa ditinggalkan. Kita sangat patuh sama keluarga. Kita membuat tauki. Mana sekarang terbalik. Justru orang tuanya yang muslim. Bagaimana supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena otomatis yang bangsa ke depan, bagaimana supaya orang tua ini sudah tua, makanya yang muda-muda ini akan menggantikan. Begitupun nantinya. Dan untuk hal itu harus dibarengi dengan pendidikan itu sendiri. Dan saya yakin, dan kemungkinan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Irfan Rahim terkait pendidikan Islam, tentunya apa yang telah digambarkan beliau dalam sebuah kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa tentunya menjadi harapan kita semua bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi anak patola palanggap. Artinya dalam kondisi sekarang mungkin bisa saja anak-anak kita dari segi ekonomi oleh bersih yang nelayan bisa membantu orang tuanya itu nelayan, akhirnya tidak sekolah, yang pertanian bisa membantu di pertanian. Tapi lihat ke depan, lahan semakin sempit, begitu pula untuk lahan untuk nelayan, lahan pertanian. Kalau bukan dibarengi karena ilmu pengetahuan, saya rasa untuk bersaing ke depan kita akan susah. Makanya melalui kesempatan ini, melalui wadah ini, mari kita bersama-sama untuk belajar. Kemudian kita hormati Bapak dari Bagian Besar dan Bagian Kantipmas Desa Malimonge, yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Desa beserta perangkat desa, dan kami hormati Bapak BPD serta perangkat, dan rekan saya Saudara Irfan Rahim SPD PDI selaku pendamping desa di Kecamatan Solomengko, dan juga rekan saya, dan yang saya banggakan dan habis adik-adik peserta calon peserta pusat kegiatan belajar masyarakat. Ya, jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa
kenapa kita perlu mencari ilmu atau mengejar ilmu pengetahuan, itu karena memang menjadi modal kita untuk hidup di dunia ini. Kami punya pesan bahwa modal kita hidup diberikan hanya dua hal oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu mencari bertahan hidup atau mencari rezeki kalau bukan dengan cara otot berarti otak. Ya, itu saja. Dua saja alatnya untuk hidup di dunia ini. Kalau bukan dengan cara otak berarti otot. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kalau orang bertahan hidup dengan menggunakan otak berarti kurang menggunakan tenaga. Kalau kemudian banyak menggunakan tenaga kurang otak, itu konsekuensinya adalah bekerja dengan otak itu biasanya mahal biayanya, mahal ganjarannya. Tapi kalau bekerja dengan otot itu murah. Saya kasih contoh. Bangunan ini, yang gambar bangunan ini bisa dia mendapatkan uang 10 juta hanya dengan satu malam digambar saja. Tapi tukang batu yang kerja dengan pakai ototnya itu mungkin 1 bulan paling dia dapat 3 juta. Jadi itu perbedaan kenapa kita perlu menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kami sebagai PKBM tidak mengajak saudara-saudara atau adik-adik kami untuk mencari jasa di sini. Ijazah itu nomor 2. Ini hanya kenapa perlu ijazah? Hanya karena kita berada di negara hukum. Namologi menjadi sopir dari perusahaan ini harus pergi ijazah. Hanya karena itu. Jadi saya tidak menganggap bahwa yang hadir di sini bahwa tidak saya lebih baik dari ini, belum tentu. Hanya saja saya berijazah, adik-adik belum. Itu saja yang membedakan. Karena tidak ada jaminan bahwa orang ijazah sampai master, doktor lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas dari yang tidak berijazah. Buktinya, Bu Susi bisa jadi menteri hanya bermodal ijazah SMP. Jadi pertama-tama saya mengajak, saya tidak ingin bahwa kita berkecil hati pakai C, jangan itu sama. Orang berpendidikan itu tadi ada lewat formal, ada non formal, ada informal. Mungkin ada secara informal sudah sangat cerdas dididik oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk mengenal bahwa kita ini hidup di zaman apa sekarang. Kita ini hidup di zaman digital. Namanya istilahnya 4.0 atau di zaman teknologi digital, di mana dunia sudah ada dalam genggaman, tidak ada lagi tirai. Biar orang telanjang bisa masuk langsung di kamar kita tanpa dibukakan pintu, hanya buka HP. Pikir seperti itu kan? Atau apanya atau ininya, itulah yang kami ini tadi secara teknis bahwa saya ulangi, jangan pikirin ada di daftarnya seorang memorandum ujian, tidak. Karena memang prinsipnya kami dari PKBM Alasis tidak mau mengajak orang untuk mencari jasa. Kira tujuan tak jadi sih, tujuan tak bahwa di sini bang, di sini. Ya, tapi cara belajarnya tidak kaku. Ya, artinya bisa dengan kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan adik-adik, kebutuhan bapak ibu. Kemudian ininya, kalau memang orang yang sudah bekerja dan memang membutuhkan hanya butuh jasa, kita bisa kasih itu. Berdasarkan informasi dari tim, mereka yang ada di sini sepakat untuk gabung di PKBM. Kami tidak ada bertanya, saya hanya kembali memperjelas bahwa intinya PKBM ini memang tugas utamanya adalah menyelenggarakan pendidikan paket kesetaraan, paket A setara SD, paket B setara SD, SMP, MTS, paket C setara SMA, Madrasah Aliyah. Kemudian pengakuan hukumnya sama dengan sekolah formal. Yang tamat paket B PKBM sudah bisa kembali masuk SMA formal. Dan tamat paket C mau kuliah dimanapun sudah tidak ditolak untuk mendaftar. Ya, jadi karena PKBM ini atau paket ini adalah solusi untuk menyelamatkan proses dan hak pendidikan setiap warga negara. Yang kedua, bagi orang yang sudah sibuk kemudian bekerja, memang pada prinsipnya
hanya membutuhkan ijazah karena dia sudah punya kemampuan, punya apa, mungkin karena kerja di perusahaan atau seperti apa, itu tetap aktivitasnya itu dianggap belajar. Ya. Yang ketiga, misalnya kalau di sini anak pesisir, mungkin pembelajarannya bagaimana lebih dikenalkan bagaimana tata cara berkehidupan yang layak dan baik di pesisir. Dia tuh mah kada pada tulo mancaji PNS, bukan itu. Irden rewasa, namun mancaji nelayan, kalau nelayan yang menggunakan otak itu potensi sejahteraan sangat tinggi. Ya. Namun mancaji Pak Galung, tapi ke Pak Galung modern itu potensinya sangat tinggi. Karena sekali lagi sekarang ini tidak laku lagi mega warisan tanah itu tidak murah baca malupun. Dan karena sekarang serbanya cepat dan tepat. Ya. Jadi ini. Kemudian saya mau kasih contoh terakhir ini yang kecil-kecil. Ini Bapak Ibu biasa menonton YouTube deh. Ya, menonton Ambonai. Itu ini menonton, ini campur data Ambonai untuk duit. Nah, coba ini. Ini menjadi korban di bawah, korban penonton karena memiliki data. Tama data ditapaki data runtuh di YouTube, runtuh di Google, runtuh Ambonai ini. Pada mereka menonton, pada kita bodohin. Ya, itu Facebook. Sekarang sudah orang terkaya nomor 2 di dunia. Bayangkan dengan Facebook. Setiap udah buka Facebook tamak sudah ini dengan nah melokin jamba mati berat sama tutup dia sendiri. Ya, itu karena apa? Karena dia punya ilmu pengetahuan yang bisa diaplikasikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Nama saya Asmarjun, lebih sering dipanggil Anjung. Ya, cuma kalau panggilan saya hati-hati panggil saya. Saya cede, dia Siri, tapi di seri lain manji anjing. Jadi pada cerita punah Anjung ya, jadi jalalu unan panci manji asrak. Jadi dimanapun ditemu saya, disapa saja. Kawan lu pergi wajar pana-pana tadi tapi video malu pega kurang ajar aja cede waya dipertigal ada gak cuma bicara kata kira-kira begitu. Dalam bahasa pendidikan kalau saya lebih senior dibandingkan mereka, tetapi karir di organisasi mereka adalah ketua saya, dia juga adalah ketua saya di organisasi. Dari segi pendidikan beliau keduanya adalah master. Ya, makanya mungkin lebih tepatlah mungkin saya tinggal di desa dan mereka berkarir, ada yang berkarir di kota dan di desa. Beliau berkarir di kota dan desa, begitu pula saudara Irfan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.